Ketika ahlul bala itu datang, la yunsabu mizanun wa la yunsharu lahum diwanun. Orang yang keempat ini ketika datang ke yaumul mizan, itu timbangannya nggak dipakai. Dan buku catatan amalnya itu nggak diperiksa. Nih Pak, orang ahli sholat datang, catatannya diperiksa detail betul dari mulai dia lahir sampai dia wafat. Selain diperiksa, ditimbang lagi amalnya. Yang kedua datang siapa? Ahli puasa. Sekalipun ahli puasa yang nggak dibocorin pahalanya tadi, tetap Pak, catatan amalnya diperiksa, kemudian ditimbang amal kebaikan dan juga keburukannya. Sama dengan ahli yang tadi kita sudah sampaikan tentang ahli sholat, kemudian ahli puasa, terus kemudian ahli apalagi tadi? Sholat, puasa, sedekah juga sama. Orang ahli sedekah, ahli puasa, ahli semuanya ditimbang semuanya. Tapi ketika yang datang ini adalah ahlul bala, orang yang ketika di dunia banyak betul ujiannya, musibahnya banyak betul, itu catatan amalnya tidak diperiksa dan juga tidak ditimbang kebaikan dan keburukan yang ada ditimbang, lewat aja gitu, lewat aja. Ya Allah, kenapa? Orang-orang yang seperti ini, Nabi SAW, fayuwafauna ujurahum bighairi hisabin, mereka mendapatkan pahala yang besar tanpa melalui proses hisab tadi, tanpa melalui proses penimbangan amal. Hatta yatamanna ahlul afiyah, sampai orang-orang yang ketika di dunia bahagia aja terus, nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah dikejar-kejar ibu kontrakan, nggak pernahnya dikejar sama bank gitu kan, mungkin gara-gara ada satu permasalahan, lurus aja. Bukan berarti saya menganjurkan jamaah sekalian ngambil uang bank, bukan. Maksudnya orang yang sengsara gitu, orang yang sengsara. Tapi bukan sengsara yang dibuat-buat. Kalau main judi slot ya memang lah. Kenapa ini sampai pinjol Ustaz buat tutupin judi slot? Ya sama aja. Itu nyari perkara. Ini beneran gitu, dari mulai lahir sakit, tengah kehidupannya sakit, sampai meninggal tuh sakit. Nah, orang yang ahlul bala ini dan dia sabar dengan ujiannya, itu sampai-sampai nih jemaah sekalian, sampai-sampai ahlul afiat yang ketika di dunia bahagia aja terus hidupnya, ya tamanna, berandai-andai, laukanu bimangzilatim, sekiranya seperti mereka ya Allah. Iri sama orang-orang yang ahlul bala, sama ahlul musibah itu iri betul Pak, orang-orang yang ahlul afiyah itu. Kenapa mereka sampai iri kepada orang-orang yang ahlul bala tadi, yang amalannya tidak ditimbang, catatan amalnya tidak diperiksa gitu kan, saking besarnya amal kebaikan mereka itu. Min kathrati thawabillahi ta'ala, itu karena saking banyak dan besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Pahala orang yang sabar itu seperti itu Pak, gedenya ngeri Pak gitu ya, selama dia sabar catatannya ya. Jadi kalau ada orang yang hari ini Allah berikan ujian dengan ujian yang tidak menyenangkan dan dia mampu untuk bisa bersabar, maka pahalanya jauh lebih besar. Kenapa nggak pakai ditimbang? Karena timbangan itu tidak cukup mampu untuk menimbang besarnya pahala orang yang sabar. Kenapa catatan amalnya tidak diperiksa? Karena catatannya sudah terlampau penuh dengan pahala sabar. Jadi dua amalan ini memang yang nggak dibocorin pahalanya. Satu puasa dan yang kedua adalah sabar. Pahala sabar tuh nggak dibocorin pahalanya. Sampai-sampai Allah membocorkan ini kepada baginda Nabi, bahwa orang-orang yang sabar ketika di dunia dengan berbagai macam ujiannya itu, timbangan itu nggak dipakai jemaah sekalian, langsung aja dikasih belak-belakan gitu, jor-joran buat orang-orang yang sabar itu pahala yang tanpa batas, bighairi hisabin, yang tanpa batas. Baik, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, orang-orang yang ahlul afiyah itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, nggak apa-apa, potong-potong aja kami ya Allah sampai kami meninggal, kalau sekiranya kami tahu bahwa pahala orang yang sabar itu seperti itu. Segitunya jemaah sekalian. Itu Nabi menyampaikan. Jadi orang ahlul afiyah itu sampai bilang, ya Allah, tahu kayak gini pahala orang sabar, balikin ke dunia deh, potong-potong, cincang-cincang kami nggak apa-apa, dan kami akan sabar sekiranya kami tahu bahwa pahala sabar itu seperti itu. Ingat tadi yang pertama adalah ahli sholat, yang kedua ahli sedekah, yang ketiga ahli puasa. Semuanya ketika melewati yaumul mizan, catatan-catatannya diperiksa, amalnya ditimbang. Tapi buat ahlul bala, orang yang sabar betul dengan ujian-ujian Allah titipkan itu, pahalanya tidak ditimbang, catatan-catatan amalnya tidak diperiksa. Allah langsung ngasih aja pahala yang banyak, bighairi hisab, tanpa batas.